kita siapkan hati kita lebih lagi Bapak Ibu. Dan kita belajar satu lagu baru, yang dimana sepanjang hidup kita Tuhan tetap setia. Amin. 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 Haleluya. Dan di sepanjang hidup kita Tuhan itu sangat baik. Amin. 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 Katakan amin. Haleluya. Katakan, ku cinta Kau ya Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan, sepanjang hidupku Kau setia ya Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suaramu. Haleluya Tuhan. Suaramu ya Tuhan, tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, ku tak sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan aku ini dengan segenap hati kita. Katakan, ku cinta Kau, cinta Kau ya Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suaramu Tuhan. Suaramu ya Tuhan, tuntunku lewati
dalam gelap Kau ada bagiku. Terima kasih Tuhan, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Biar musik menyanyikan lagu ini. Dan saya ajak untuk Bapak Ibu, kita tundukkan kepala sejenak. Kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Gak usah jauh-jauh, selama 1 minggu ini. Dari hari Senin, dari hari Minggu kemarin, sampai hari ini. Kita ingat, Tuhan selalu setia bersama-sama dengan kita. Kita ingat, saat kita butuh pertolongan, Tuhan ada di sisi kita. Dan saya ajak untuk Bapak Ibu saat ini, ucapkan syukur Anda di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Mari kita pejamkan mata kita. Kita bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau selalu setia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Apapun itu Tuhan, apapun yang kami saat ini alami Bapa, masalah apapun, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Karena Engkau tetap setia ada di samping kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya ajak buat kita menyanyikan lagu ref ini dengan segenap hati kita. Katakan dengan segenap hati. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Ya Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Ya Yesus, ini pujian kami Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Ya Yesus. Sepanjang hidupku Kau setia. Ya Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi
Engkau dalam kehidupan kami. Kami kagum melihat kebaikan-Mu setiap hari tidak pernah habis dalam kehidupan kami, Bapa. Saat kami bangun tadi pagi, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa melihat, kami masih bisa berjalan, kami masih bisa sampai di tempat ini. Itu semua karena kebaikan-Mu, Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau angkat syukur kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Mengangkat pujian kami, sembah syukur kami karena kebaikan-Mu begitu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepanjang hidupku Kau setia. Kami rasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Sepanjang hidupku Kami rasakan kuasa-Mu, pribadi-Mu di tempat ini Tuhan. Biar hati-Mu disenangkan Bapa. Nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku Kau setia. terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dan ku nyanyi, Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. dan kami nyanyi Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami siap untuk lebih lagi memuji, meninggikan Engkau, mengucapkan syukur kami lewat pujian kami Bapa. Dan semuanya yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih kuat untuk berdiri Bapak Ibu? Masih kuat berdiri? Amin. Haleluya. Ya, mari kita masuk ke baitnya lebih lagi. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari semuanya angkat tangan kita, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan apa
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Ya Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya ya Tuhan kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersama-sama, bersyukurlah. Dengan sorak-sorai puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita semua Bapak Ibu. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia sungguh baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. kita katakan bersama-sama. Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita kasih jempol kita buat Tuhan. Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik,
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengucap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Yes Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengucap kebaikanmu selamanya. Bapakku yang kami cinta, Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengucap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. mari kita mau bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya.
Pagi ini kami arahkan hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan di hadirat-Mu. Kami datang untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Kami datang bukan untuk mencari berkat, kami datang bukan untuk cari mujizat, tetapi kami datang untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Dan bersyukur untuk segala kebaikan, kemurahan, kasih setia yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau senang dengan umat yang tahu bersyukur kepadamu Tuhan. Ketika kami tahu bersyukur, maka apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Tuhan pasti sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu Tuhan pagi hari ini, dan kami percaya tidak ada seorang pun dari kami yang setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kami pulang dalam keadaan yang sama. Semua kami boleh mengalami lawatan Tuhan, diubahkan, dipulihkan, dan boleh mengalami pembaharuan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih untuk teman-teman pemuji, pemusik, penyembah yang luar biasa yang sudah memimpin kita semua di dalam pujian dan penyembahan. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua, baik yang beribadah onsite maupun live streaming, semua bisa lambaikan tangannya. Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar ada di tengah-tengah jemaat Tuhan GBI Philadelphia di Semarang Indah ini ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mau beri tema khotbah pagi hari ini yaitu bebas dari jebakan. Kita tahu bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan. Dan iblis itu terus berusaha untuk mencari sebanyak mungkin ya pengikut untuk bersama-sama masuk dalam kerajaan neraka. Itu pekerjaan iblis, Saudara. Dia nggak mau dihukum sendiri. Dia mau makin banyak orang yang ikuti keinginan kuasa-kuasa kegelapan. Dan sadar nggak sadar, iblis terus sedang berjuang mencari dan mencoba menjebak makin banyak orang untuk tinggalkan Tuhan. Nah, kita akan lihat satu peristiwa di mana manusia mengalami kejatuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kejadian pasalnya yang ketiga, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, sampai di sini kita perlu mengerti, ular ini seringkali digambarkan sebagai iblis. Tetapi pada waktu itu ular ya ular. Ular ya ular. Tapi memang iblis memakai ular ini untuk mencobai manusia. Ya. Tapi enggak selamanya ular itu berbicara iblis sebenarnya. Ingat, satu kali bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun, Tuhan malah perintahkan Musa untuk membuat ular tembaga. Ingat kisah itu? Dan dikatakan mereka yang sudah terpagut ular di padang gurun, maka yang melihat ular tembaga itu tidak akan mati, tetapi hidup. Dan rupanya peristiwa itu dipakai di dalam Injil Yohanes pasal 3, menggambarkan Kristus yang dipermuliakan. Seperti orang-orang Israel yang memandang kepada patung ular tembaga itu diselamatkan, maka mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, itu gambaran peninggian Yesus. Maka yang percaya tidak akan mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Jadi enggak selamanya ular itu berbicara iblis. Ya, kita tahu mungkin karena peristiwa ini ya. Kalau kita lihat lambangnya Ikatan Dokter Indonesia, itu apa, saudara? Ular yang melilit tongkat, ya kan? Nah, sama seperti mungkin kita belajar firman Tuhan, ada seorang nabi yang bernama Bileam. Karena kebebalannya, Tuhan pakai apa? Keledai untuk berbicara. Sama.
Ular dipakai oleh iblis, keledai juga bisa dipakai oleh Tuhan. Atau mungkin Yunus yang ditelan ikan besar, ikan apa itu? Kita nggak tahu, nggak disebut firman Tuhan. Kita nggak boleh berkata itu paus, mungkin lebih besar daripada paus, yang mungkin memang diciptakan Tuhan secara khusus pada waktu itu untuk menelan Nabi Yunus. Jadi ular adalah ular, tapi memang pada waktu itu dipakai oleh iblis, karena dikatakan ular ini binatang yang paling cerdik. Ya, nah makanya hati-hati saudaraku, makin kita pinter, makin kita kaya, makin kita hebat, hati-hati. Kita bisa punya potensi makin besar dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, tapi kalau dipakai iblis juga luar biasa. Ya kan saudaraku? Makanya dikatakan orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Kenapa? Makin kaya Tuhannya bukan Tuhan Yesus tapi Mamon. Makin pinter makin mengandalkan logika. Nggak percaya lagi sama firman, nggak percaya lagi sama mujizat. Jadi hati-hati saudaraku. Nah lihat di ayat yang kedua. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, dari 5 ayat ini kita bisa lihat ada 3 kebohongan yang iblis lakukan. Dan ini merupakan jebakan sehingga akhirnya Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu dan memberikannya kepada Adam yang pada waktu itu ada bersama-sama dengan Hawa di Taman Eden. Apa itu 3 kebohongan? Yang pertama, iblis berkata apa tadi di ayat yang pertama? Semua pohon jangan kamu makan buahnya. Padahal Tuhan bilang bagaimana? Semua boleh kamu makan. Yang tidak boleh hanya berapa? 1 yang ada di tengah taman. Tapi iblis berkata apa? Semua pohon jangan kamu makan buahnya. Nah ini permainan pikiran saudaraku. Hati-hati. Nanti saya terangkan saudara ya. Yang kedua. Iblis berkata apa tadi? Di ayat yang keempat. Kalau kamu makan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan bilang apa? Kamu makan, mati. Betul? Kamu makan, kamu mati. Memang pada waktu itu secara fisik mereka nggak langsung mati. Tetapi mereka langsung mati rohaninya. Putus hubungan dengan Allah. Dan implikasinya memang manusia akhirnya mengalami kematian. Ingat saudaraku bahwa sebetulnya Tuhan ciptakan manusia itu enggak mengalami kematian. Manusia itu harusnya hidupnya kekal. Kalau tidak jatuh dalam dosa. Karena jatuh dalam dosa, umur manusia akhirnya dibatasi. Maksimal 1000 tahun. Manusia paling tua, umurnya paling panjang itu namanya Metusalah, umurnya 969. Iku metune salah, nek metu bener, nah itu 1000 lebih barangkali saudara ya. Nah itu saudara, lalu terus makin turun, umur manusia makin turun, ya kan? Abraham 175 tahun, Musa 120 tahun, bahkan Musa mengubah di salah satu mazmurnya dia berkata umur manusia 70, kalau kuat 80, kelebihannya kesengsaraan dan penderitaan. Digenapi enggak saudara? Digenapi. Sekarang makin langka orang bisa tembus angka 100 umurnya. Ya, makin sedikit orang bisa sampai umur 100. Minggu lalu saya mendoakan jemaat di tempat kami dan menurut saya ini jemaat yang tertua, paling senior. Papi saya 86 tahun, puji Tuhan, beliau walaupun harus banyak berbaring di kamar, tetapi dia sehat secara fisik ya. Meskipun tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya. Tapi ada jemaat yang paling senior di tempat kami. 90 tahun. Ya, umurnya 90 tahun. Wah, itu paling senior, Saudara. Nah, jadi akan mengalami kematian. Tapi iblis bilang tidak akan mati. Nah, yang ketiga ini yang kadang membingungkan. Iblis berkata apa, Saudaraku? Ayat yang kelima, kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah.
Padahal Tuhan waktu menciptakan Adam dan Hawa seperti siapa saudara? Ya seperti Allah. Tetapi ketika kalimat ini disodorkan kepada Hawa, ini betul-betul satu jebakan saudaraku. Hawa dibuat bingung. Enggak, kamu nanti kalau makan kamu jadi seperti Allah. Kamu tahu yang baik dan jahat. Lah kan dari semula memang Tuhan ciptakan manusia seperti Allah. Sepeta, segambar, seteladan dengan Allah. Saudara kalau tidak percaya ya, sesuatu yang mungkin tidak ada masalah, tapi ketika dipertanyakan terus bisa jadi masalah. Saya kasih contoh misalkan, makan buah mangga itu boleh nggak saudaraku? Boleh ya kan? Nggak masalah sebetulnya buah mangga. Terserah Anda suka atau nggak suka. Sebetulnya mangga itu nggak ada masalah, itu mengandung vitamin C juga, ya kan? Baiklah untuk kesehatan, banyak airnya. Tetapi kalau saya bilang begini, makan buah mangga bikin mules. Satu kali, Anda dengar gitu, mungkin oh nggak apa-apa. Ah masa gitu. Tapi ketika saya ngomong sama Anda terus, tak kasih tahu ya, kamu makan buah mangga, kamu mules. Saya ulang lagi, ketemu lagi, kamu makan mangga, mules. Lama-lama goyah nggak saudaraku? Orang kalau nggak kuat imannya, goyah nggak? Lama-lama takut makan mangga, betul? Loh, selama ini nggak ada apa-apa, tiba-tiba kita mules bener saudaraku. Karena sudah masuk di alam bawah sadar kita. Saya dan istri itu penggemar buah durian, saudara. Kalau ada kesempatan, wah kepingin makan durian, kita khusus pergi, kita punya langganan, makan durian. Sekarang ini durian sudah dibudidayakan, nggak perlu tunggu musim. Ya, ada beberapa tempat, itu anytime Anda ke sana, Anda bisa makan buah durian. Tapi saya punya anak yang ketiga perempuan, itu saya tahu karena mencintai kami orang tua. Kalau kami ketahuan makan durian, dimarahin saudaraku. Apalagi kita nggak bisa bohong ya, bau mulut kita pulang gitu, makan durian ya papa mama ya. Sudah dikasih tahu, oh guala era karuan saudaraku. Ya, anak saya yang perempuan tuh ya. Nanti pergi kalau pas bersama-sama gitu ada kita kepingin mau berhenti, enggak ya. Wong guala saudaraku anak saya. Ya. Lama kelamaan loh saudaraku. Walaupun hari ini saya pergi sendiri berdua sama istri, bisa jadi enggak kepingin makan durian saudaraku. Benar saudara. Nah ini kayak begini nih. Iblis nih saudaraku. Dipelintar-pelintir saudaraku sampai akhirnya manusia betul-betul masuk jebakan iblis, memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dan manusia betul-betul jatuh dalam dosa, terkutuk, baik pria, wanita, tanah pun juga dikutuk. Nah, saudara bagaimana sekarang kita bisa bebas dari jebakan iblis? Yang pertama saudaraku, milikilah kecerdasan rohani. Katakan sama-sama saya apa? Kecerdasan rohani. Apa itu kecerdasan rohani? Ya bagaimana kita mengembangkan pengetahuan firman Tuhan yang terus meningkat, progresif. Caranya bagaimana Pak? Baca firman Tuhan. Dengar firman Tuhan baik-baik. Lakukan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Tahu firman. Kalau kita tahu firman, kita bisa jawab dengan firman. Sama seperti Tuhan Yesus di padang gurun. Iblis juga mencobai Tuhan Yesus berapa kali saudaraku? 3 kali. Kalau kau anak Allah, jatuhkan dirimu. Yang pertama apa? Ubah batu ini menjadi roti. Wah, bisa nggak Tuhan Yesus waktu itu mengubah batu jadi roti? Gampang saudaraku. Cuman dikedipin mata, ting gitu aja, jadi McDonald saudara. Tapi Yesus adalah firman yang hidup. Yesus berkata apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Iblis nggak putus asa mencobai Tuhan Yesus. Jatuhkan dirimu. Kan ada tertulis, tuh lihat tuh. Iblis saja tahu firman Tuhan. Nanti ada malaikat Tuhan yang menatang kakimu supaya tidak terantuk pada batu. Itu pencobaan yang kedua. Dan dijawab lagi dengan firman Tuhan. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, gimana saudaraku? Ditunjukin kemegahan dunia. Sembah aku, semua aku kasih kepadamu. Iblis berkata begitu.
Tuhan bilang, sembah hanya kepada Tuhan Allahmu saja. Saudara, Yesus punya kecerdasan rohani luar biasa. Karena memang dia firman yang hidup. Makanya dia nggak masuk jebakan. Dia bebas dari jebakan. Pagi ini saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara semua. Ayo, tambah jam-jam bersekutu dengan firman Tuhan. Ibadah kita hari-hari ini, saudaraku, setelah masa pandemi banyak mengalami goncangan, banyak gereja yang mengalami goncangan karena masa-masa pandemi. Sekarang sebagian orang memilih, dah online aja Pak. Betul enggak kita di rumah tuh ibadah bener-bener? Banyak yang sambil memuji Tuhan, makan pisang goreng, ya, jawab WA orang. Waktu kita full online beberapa waktu yang lalu awal-awal pandemi, minggu pertama kita memuji Tuhan sungguh-sungguh. Loh, saya sendiri akhirnya jadi nonton diri saya sendiri khotbah. Anak-anak di samping kanan kiri di ranjang itu dipakai TV gitu ya. Minggu kedua duduknya mulai lebih santai lagi, selondoran. Minggu ketiga saya noleh, anak saya tidur, saudaraku. Bapak khotbah, anaknya tidur. Dan mungkin banyak yang seperti itu yang kita nggak tahu. Mari kita belajar, saudaraku, sungguh-sungguh hari-hari ini iblis pasang jebakan di mana-mana. Kita harus makin cerdas secara rohani. Kita belajar firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, dan melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Karena hanya dengan cara itu kita bisa bebas, kita bisa kalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Ketika ada serangan-serangan kuasa gelap, ada tertulis, roh yang Tuhan tempatkan dalam diriku lebih besar dari segala macam roh yang ada di dunia ini. Amin. Begitu mengalami ketakutan, kita harus cerdas rohani. Firman Tuhan berkata apa? Jangan kamu takut. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ketika kita mulai khawatir, cerdas firman Tuhan berkata apa? Serahkan segala khawatirmu kepadaku, aku akan memelihara kamu. Begitu kita mulai khawatir tentang keuangan kita, Filipi 4:19 berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Ngomong sama diri sendiri. Ngomong sama diri sendiri. Jangan tambah lemes, tambah gak semangat, tambah putus asa. Ingat saudaraku, hari-hari ini untuk orang berhasil, dulu selalu yang ditekankan apa? IQ. Ya kan? Intelijen, kecerdasan intelektual. Lalu yang kedua berkembang lagi apa? EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi. Anak-anak kita jangan cuma pinter inteleknya tapi hatinya nggak besar, nggak berkembang, cuma besar kepalanya. Gampang tersinggungan, gampang marah, gampang sakit hati. Emosi ini juga harus di-manage. Punya kecerdasan emosi sehingga kita pandai bergaul dengan siapa saja. Ini yang mempengaruhi keberhasilan. Dan ternyata dalam perkembangan zaman ini bukan cuma IQ, bukan cuma EQ, tapi juga SQ, kecerdasan spiritual. SQ itu bukan Singapore Airlines, ya, kecerdasan spiritual. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau bebas dari jebakan iblis, milikilah kecerdasan rohani. Nah, yang kedua saudaraku, bagaimana supaya kita bebas dari jebakan? Ya menjauh. Setuju nggak saudara? Menjauh. Kalau ada jebakan tikus begitu, tikus itu ya kalau mau makan mangsa pancingannya di dalam itu, ya kan? Dia mesti muter-muter dulu. Betul nggak? Ini namanya pemetaan rohani. Kira-kira begitu saudaraku ya kan? Kira-kira apa sih? Sing nggon jero iki apa gitu ya? Dan kira-kira kalau Anda mau kasih jebakan tikus, kira-kira kita kasih apa saudara? Sesuatu yang disukai tikus, pasti ya saudara ya. Nggak mungkin yang nggak disukai, pasti yang enak-enak di situ. Ya, mungkin racun tikus juga bisa, karena itu juga didesain, dibuat sedemikian rupa, baunya mungkin disukai tikus. Kadang saya kasih tempe goreng, saya kadang kasih ayam goreng sisa makan anak-anak gitu ya, saya cantolin gitu. Pasti yang enak-enak. Iblis juga gitu. Tawarin kita yang enak-enak, yang menarik-menarik. Udah muter-muter, akhirnya kepencut suruh. Kok ketoknya enak ya? Masuk dia. Lalu ketika ditarik itu kaitnya, tutupnya langsung terlepas, jelep. Udah nggak akan pernah bisa lepas.
Biarpun itu Mbah Hewe rock juga tidak bisa saudaraku, ya, karena pernya tuh gede saudaraku, 2. Saya pasang nih di rumah saya tanah mas juga. Kalau musim hujan gini banyak tikus. Pernya gede 2 saudaraku, blek nutup udah nggak bakal bisa lepas. Jadi caranya gimana supaya kita bebas dari jebakan iblis? Ya menjauh. Contohnya siapa di Alkitab? Yusuf yang digoda sama istri Potifar. Ingat cerita itu? Itu berhari-hari loh, bukan cuma sekali 2 kali, berkali-kali. Sampai satu saat rumah sepi, Potifar enggak ada, si tante Pot ini saudaraku, yang usil, enggak tahan lihat orang ganteng saudara. Yusuf digodain. Apa yang dilakukan Yusuf ketika dia dipegang-pegang, mungkin pakaiannya mulai ditarik-tarik, dia lari sehingga jubahnya ketinggalan, dan itu digunakan untuk memfitnah Yusuf sehingga Yusuf harus masuk penjara. Saudara, menjauh, bukan makin mendekat. Mendekat kepada Tuhan, menjauh dari iblis. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Kalau Anda nggak mau masuk jebakan, iblis nggak akan kasih yang kita nggak suka, pasti yang menyenangkan. Tapi Yusuf ini luar biasa, dia menjauh, lari. Beda sama Daud, lihat Batseba, mungkin zaman dulu belum ada bahasa roh ya, mungkin kalau sudah ada bahasa roh, kurialapa siangka, siapa sangka, gitu kira-kira saudara. Ya, ini ada pemandangan yang luar biasa, bukan menjauh, mendekat. Malah mendekat Daud. Harga yang dibayar mahal saudaraku. Keluarganya harus mengalami kekacauan. Pedang tidak akan berlalu dari keluarga Daud. Yusuf harus masuk penjara. Memang sepertinya masuk penjara. Tapi itu jalan untuk dipromosikan. Saudara, coba kita lihat di dalam Amsal 22 ayat 5. Kalau ada versi bahasa Indonesia masa kini, ya, komputer bisa ditampilkan. Bahasa Indonesia masa kini. Nah, ini bahasa Indonesianya. Boleh juga ya, saya bacakan ya. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Nah, saya bacakan dari versi bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan perangkap dan jebakan terdapat pada jalan orang curang. Jauhilah semua itu jika engkau ingin selamat. Ya, saudaraku, sekarang ini banyak orang yang curang, yang pasang perangkap. Jauhi saudaraku, kalau kamu mau selamat. Mungkin saudara tahu ya, belum lama, kira-kira ya mungkin hampir setahun yang lalu ya, heboh ada anak muda, masih muda, kaya raya, rumahnya puluhan miliar, harganya, mobilnya miliar, yang terkenal dengan ungkapannya atau apa istilah jargonnya, murah banget. Ingat gak saudaraku? Ya, orang tuh langsung keblinger ya, lihat gitu ya, enak ini. Wah, anak muda ini kerjanya apa toh? Kok iso so gini ndak karu-karuan. Orang itu sampai keblinger saudaraku. Anak-anak muda itu jadi nggak semangat kerja, jadi cuman pengen dang sugih, carane sugih gimana cepet. Pernah satu kali anak muda ini diwawancara di satu stasiun televisi, dan lalu ada reporternya gitu ya. Reporternya diajak masuk ke rumahnya, dilihatin rumahnya saudaraku, lalu masuk ke kamar-kamar yang koleksi tasnya, jam tangannya. Lalu si reporter ini sempat tanya, kalau ini jam tangan ini harganya berapa? Oh, murah banget, murah ini, cuman 2,5 miliar, cuman kerja berapa hari aja. Ini kalau kamu mau tak kasih kamu, dilempar saudaraku jam tangannya. Aku melok-melok mencolot ya saudara, tak tampani saudaraku. Lupa kalau itu di TV ternyata saudara. Istilahnya apa? Crazy rich. Ingat gak? Crazy rich, orang yang kaya raya. Kalau diterjemahkan secara hurufiah tuh, kayanya gila-gilaan gitu kira-kira. Uangnya gak ada serinya. Sugih begigih. Wah. Orang pada bingung caranya gimana ya, kok bisa kaya kayak begitu. Tiba-tiba apa yang terjadi saudaraku, rame. Anak muda ini ditangkap polisi. Kenapa saudaraku?
penipuan. Istilahnya apa itu? Afiliator. Dia itu sebagai afiliator untuk menarik banyak konsumen, banyak orang untuk masuk di dalam satu money game, permainan uang. Sekarang orang muda itu dimiskinkan, saudaraku. Masuk penjara. Tidak ada lagi di medsos sudah. Pacarnya langsung putus. Sekarang nggak ada crazy rich-nya. Rich-nya nggak ada, tinggal crazy-nya. Edan tok, saudaraku. Tapi berapa banyak anak muda, orang-orang, bahkan banyak anak-anak muda Kristen. Bukan cuma anak muda, orang tua pun sudah punya bisnis mapan, ikut-ikutan permainan uang model-model begini. Bukan tambah kaya, bangkrut, saudaraku. Kita bukan menjauh, tambah mendekat. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau kita udah tahu kelemahannya di uang, ya, kalau bawa uang banyak kok mesti boros jadinya. Ya udah, belajar mencukupkan diri gitu. Tahu kondisi keuangan keluarga bagaimana. Berhemat. Beli apa yang menjadi keperluan, bukan keinginan. Di mall tuh juga banyak jebakan loh. Tulisannya sale. Nah itu. Ya, sale pisang enak saudaraku ya kan. Diskon 50% plus 30 plus 20. Lah 100% itu saudaraku. Wah. Lah mosok dia mau rugi perusahaannya, tokonya kan nggak mungkin. Wah kita langsung borong. Ya kalau memang itu keperluan dan kita ada uang nggak masalah. Tapi kalau kita lagi dalam pergumulan hati-hati saudaraku. Jangan punya kartu kredit kalau bila perlu memang nggak butuh kartu kredit. Banyak orang saudaraku ini saya sedang melayani orang juga terpaksa rumahnya harus dijual karena utangnya miliaran saudaraku nggak sadar pakai kartu kredit gesek aja. Belanja rasanya nggak bayar, bulan depan ditagih. Yang lebih jengkelin lagi nomor telepon saya dicantolin sama ada relasi kami pakai nomor telepon yang bisa dihubungi siapa? Yohanes Irawan. Hubungannya apa? Saudara katanya. Yo percaya aja. Sekarang saya ganti di telepon saudaraku sama debt collector. Semoga nggak ada yang tanya nomor telepon saya saudaraku ya. Untuk dicantolin jadi nomor yang bisa dihubungi debt collector. Waduh saudaraku repot. Ayo bilang sama-sama saya menjauh. Menjauh. Menjauh dari apa? Jebakan iblis. Kalau ada yang mulai chatting-chatting, kamu hari ini cantik banget loh. Kalau mungkin sama wanita mungkin ya enggak apa-apa teman gitu. Tapi kalau ada cowok yang kasih perhatian begitu, kita sudah menikah, ada cowok yang mulai kasih perhatian begitu. Jangan terus, oh ya? Lalu Anda mulai buka peluang, mulai buka obrolan. Suamiku jarang lo ngomong gitu. Nah lo mulai nih. Masa sih? Berarti suami kamu nggak perhatian lo. Hati-hati lo saudaraku. Yang cowok juga sama aja, jangan usil. Apa-apa dikomen, apa-apa dikomen. Nanti lama-lama dari konseling jadi konslet. Dari follow up jadi follow me. Menjauh dari jebakan iblis. Sadar. Yang pertama tadi harus punya kecerdasan rohani. Yang kedua menjauh. Yang ketiga, Keluaran 34 ayat 12. Bagaimana supaya kita bebas dari jebakan iblis? Jangan kompromi. Bilang sama-sama saya apa? Ya. Bilang sama tetangga kanan kirimu, jangan kompromi. Lu ngomong meneng lihat saya depan jauh ya. Ya. Keluaran 34 ayat 12 bilang gini, berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi apa? Jerat bagimu di tengah-tengahmu. Tuhan bilang lewat Musa ya, jangan sampai memberikan anak gadismu kepada pria-pria orang-orang Kanaan, ada orang Girgasi, orang Yebus penduduk Yerusalem, ada orang Amori, orang Het. Jangan adakan perjanjian dengan mereka.
Itu akan menjadi jerat bagimu. Tapi bangsa Israel nggak dengerin. Akhirnya mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa kafir. Dan betul-betul akhirnya membuat bangsa Israel menyembah dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Het, orang Amori, orang Yebus, orang Girgasi. Karena apa? Kompromi. Karena kompromi. Makanya benar ada ungkapan, ya, mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Sekali lagi saya ulangi, saudaraku. Mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Loh, temanku yang lainnya maling kok, korupsi semua. Anda mulai membenarkan yang biasa. Teman-temanku juga tidak jujur kok. Ada yang bilang, apa mungkin toh Pak bisnis itu jujur? Oh mungkin aja. Kalau ada teman, ada orang, ada konsumen mau beli, kita punya toko. Ya, Cik boleh enggak Cik? Wes, tak ambilnya wes. Pek go 150. Bukan pek tonggo, bukan saudara ya. 150.000 boleh enggak? Aduh kok, ini punjine wes enggak boleh. Lah, ternyata sudah untung. Lah kan kita sendiri yang ngomong, ini modalnya aja enggak dapat, padahal sudah untung 25.000. Mulut kita sendiri ini loh. Enggak boleh ya enggak boleh. Gitu aja. Amin, saudara. Oh belum boleh kok, maaf ya. Udah beres, nggak usah bohong. Kita yang kadang membuka celah, kita kompromi. Gini saya mau ingatkan saudaraku, kalau kita mau kita bebas dari jebakan iblis, jangan kompromi. Alkitab katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si iblis, dari si jahat. Dan ingat ya saudaraku, dosa itu beranak cucu. Begitu kita bohong pertama, pasti ada bohong kedua, nanti ada bohong ketiga. Dosa pertama, dosa kedua, dosa ketiga. Ingat kembali cerita Bileam, dia mulai kompromi. Tuhan akhirnya pakai keledai itu untuk tegur Bileam. Pada waktu Bileam mau kutuki bangsa Israel, yang keluar apa? Berkat. Tapi nama Bileam itu akhirnya dikenal sebagai nabi yang bebal. Sampai di zaman perjanjian baru. Bileam dikenal sebagai nabi yang bebal. Saudara, jangan kompromi. Iblis selalu menawarkan sesuatu yang menarik untuk kita. Tapi begitu kita kompromi, masuk jebakan, wah berat saudaraku, susah lepasnya. Ya, yang namanya perselingkuhan itu kan awalnya kan cuma sekedarnya begitu aja ketemu biasa, begitu-begitu. Tapi begitu kita mulai kompromi, wah berat saudaraku. Saya ngelayani, aduh berat. Saya rindu supaya setiap kita hati-hati karena iblis sedang terus menawarkan sesuatu yang menarik untuk kita bisa kompromi dengan yang namanya DOSA. Penghalang doa itu kan dosa. Ya kan? Ada huruf S di situ. S-nya apa? Setan itu yang bikin dosa. Doa yang harusnya didengar oleh Allah. Tapi kadang akhirnya kita nggak bisa berdoa karena ada dosa. Penyembahan nggak bisa menikmati, doa nggak bisa masuk hadirat Tuhan, baca firman Tuhan nggak bisa konsentrasi, rasa tertuduh mengejar-ngejar kita, nggak ada damai sejahtera karena kita kompromi. Yang keempat, saudara, yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa bebas dari jebakan iblis? Yang keempat, datang kepada Yesus. Amin. Saudara, mungkin sebagian dari kita udah terlanjur, udah terjebak dalam satu lingkaran setan, saudaraku. Datang kepada Yesus. Yohanes 8 ayat 36. Saya percaya Tuhan itu pembebas kita. Tuhan pemulih hidup kita. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, katakan sama-sama apa? Kamu pun benar-benar merdeka. Datang kepada Tuhan. Kalau memang kita udah terjebak, bagaimana kita bisa bebas? Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kembali kepada cerita jebakan tikus tadi, saudara. Kalau tikus udah di situ, bisa lepas nggak? Nggak bisa. Siapa yang bisa melepaskan tikus itu? Ya orang yang di luar. Saya bisa nggak? Kalau saya mau, saya buka begitu bisa nggak?
Bisa lepas lagi deh itu tikus. Sama dengan Tuhan kita Yesus. Dia datang ke dunia ini, tinggalkan surga yang mulia untuk membebaskan kita semua dari jebakan iblis, saudaraku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Jangan berkata terlambat. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Kalau kita mau berbalik mengaku dosa-dosa kita, Dia Allah yang setia, Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dan jangan kita lakukan itu lagi. Ya. Ada ungkapan berkata, He is the Lord for the second chance. Dia Tuhan untuk kesempatan yang kedua. Kalau kita mau balik kepada Tuhan, Tuhan bisa pulihkan. Walaupun tidak selamanya kesempatan itu datang 2 kali. Tapi kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Yunus, Tuhan kasih kesempatan yang kedua. Petrus, Tuhan kasih kesempatan yang kedua. Yudas sebetulnya dikasih kesempatan gak sama Tuhan? Dikasih. Tapi Yudas ambil keputusan sendiri. Yudas ambil jalan pintas. Padahal Yesus mati di kayu salib menebus dosa Yudas juga. Kalau orang ditanya dosanya Yudas sama Petrus berat mana? Sama beratnya. Dosa ya dosa. Yang satu menyangkal, satu menjual. Nggak ada bedanya. Bedanya Petrus nggak terus bunuh diri. Yudas bunuh diri. Coba kalau Yudas tahan diri gitu, 3 hari Yesus bangkit kok. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tangan yang berlubang paku ditunjukkan kepada Thomas yang ragu-ragu. Petrus bahkan di Tiberias Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tanya 3 kali kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus berkata, engkau tahu aku mengasihimu, gembalakan domba-dombaku. 3 kali Petrus menyangkal, 3 kali Yesus pulihkan Petrus. Mari kita sadar bahwa di luar Kristus kita nggak dapat berbuat apa-apa. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita, menyelamatkan kita. Amin, saudaraku. Saya rangkum sekali lagi, pemain musik boleh maju ke depan. Yang pertama, kalau kita mau bebas dari jebakan iblis, milikilah kecerdasan rohani. Amin. Yang kedua apa, saudaraku? Menjauh. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Hati-hati ini gadget kita, nih handphone kita, komputer kita, yang namanya pornografi di mana-mana. Yang ketiga apa? Kompromi. Nah itu, sedikit-sedikit nggak apa-apa, sekali-kali kompromi. Hati-hati. Dan yang keempat, datang kepada Yesus. Tuhan sanggup bebaskan kita. Kalau kita mau, Tuhan pasti sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Yuk kita nyanyikan sebuah pujian. Yesus, kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita panggil berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat lebih sungguh-sungguh lagi angkat suaramu, katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus,
cinta Kau, ku cinta Kau selalu. ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar pagi hari ini Kau celikkan mata hati kami untuk melihat akan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami semua. Ajar setiap kami Tuhan untuk semakin sungguh-sungguh mendekat kepadamu Tuhan. Dan hidup takut akan Tuhan. Karena iblis selalu memasang jebakan dan perangkapnya di mana-mana. Ajar kami, mata kami untuk tetap fokus hanya kepadamu Tuhan. Untuk melihat keindahan-Mu Tuhan. Dan menyaksikan kemurahan-Mu seumur hidup kami Tuhan. Dengan hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami taat kepadamu, kami tidak akan pernah kekurangan. Kami tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Apa yang kami butuhkan Tuhan pasti sudah menyediakan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur meteraikan firman-Mu. Sekali lagi berkati gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Gembala senior di tempat ini, Bapak Pendeta Yohan Hadi Praitno. Berkati Tuhan bersama dengan Ibu di hari tuanya, tetap menikmati kasih karunia kemurahan Tuhan. Kau sembuhkan, Kau pulihkan kesehatannya Tuhan. Kami percaya bersama dengan anak menantu cucu, semua setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua pelayan Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang takut akan Tuhan, yang setia. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia dengan mahkota kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah ini kita akan diberkati dengan permainan angklung dari tim angklung kita. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk membangun tubuh Kristus dibutuhkan komitmen dari setiap anggotanya, yaitu saudara dan saya. Dan lewat pujian ini, tim angklung rindu mengajak kita semua
anggota gereja Tuhan dalam satu kasih, bersehati, berkomitmen untuk bersama-sama melayani, mengasihi Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Yesus Kristus di atas muka bumi ini, kiranya pujian ini memberkati kita semua. Amin.
Sungguh permainan angklung yang luar biasa ya Bapak Ibu. Biarlah itu boleh menjadi doa kita semua agar keluarga kita boleh bersatu dalam Tuhan dan gereja kita juga bersatu di dalam Tuhan. Ya, untuk saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi dari GPI Semarang Indah. Untuk yang pertama, atas nama Bapak Gembala Sidang dan pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Irawan yang telah melayani serta membagikan berkat firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan doa kami kiranya Tuhan yang akan terus memakai dan memberkati pelayanan Bapak Pendeta Yohanes Irawan bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk ibadah raya onsite kita minggu depan 30 Oktober 2022 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Supangat. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube GPI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih ataupun persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum kita pulang, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan saya mengundang Bapak Pendeta Muda Samuel untuk dapat memberikan doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan pada kami Tuhan akan firman-Mu untuk menuntun kami Tuhan, untuk hidup di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh hidup Tuhan, menggenapi akan setiap rencana-Mu yang terbaik atas kehidupan kami semua. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.